Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana hari ini kabar kalian? Pasti luar biasa. Oke? Semua sudah siap kita mau devotion pagi hari ini. Sebelumnya kita berikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Semuanya siapkan hatinya, siapkan setiap sikapnya. Mari kita menyembah Tuhan. Yuk, katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi kita katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, pagi yang menyegarkan hidup kami, pagi yang terus penuh harapan, di mana kami ada bersama Engkau Tuhan. Mulai dari awal kami akan memulai pelajaran, kami mau dengar-dengaran firman-Mu, biar firman-Mu itu yang terus memerdekakan tubuh jiwa roh kami. Dimulai dari kami kanak-kanak, kami mencari kebenaran-Mu dan terus melaju bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat hati kami menangkap dengan tepat, pikiran kami, setiap jiwa roh kami melakukan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, kita sudah memuji Tuhan dan sebentar lagi kita akan dengarkan firman yang akan diberikan. Dengarkan baik-baik, renungkan, kemudian setelah kalian merenungkan dan mendapat rema, tulis di komentar. Oke, sampai jumpa anak-anak. Shalom anak-anak hebat, apa kabarnya semua hari ini? Pasti kalian luar biasa, semua sehat-sehat dan semua baik-baik saja, bukan? Nah, anak-anak semangat pagi. Pagi hari ini kita akan mulai devotion kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan berikan kami kesehatan, terima kasih untuk keluarga kami. Tuhan memberkati papa dan mama, kakak dan adik kami dengan kesehatan, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati semua pekerjaan pelayanan kami. Dan Tuhan buat apapun yang kami kerjakan berhasil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau buka telinga kami, hati kami, pikiran kami, agar firman-Mu tertanam, berakar dalam hidup kami, bertumbuh dan berbuah, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, pagi hari ini kita belajar dari perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada bangsa Israel. Pada waktu itu Simon Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau ada orang yang menyakiti hati saya, kalau ada orang yang membuat saya tersinggung, kalau ada orang yang membuat saya marah, berapa kali saya harus mengampuni orang itu? 3 kali Tuhan cukup nggak? Tuhan Yesus bilang tidak.
bukan 3 kali. Terus 7 kali boleh. Tuhan Yesus juga bilang tidak cukup hanya 7 kali. Lalu berapa kali saya harus mengampuni orang itu? Kamu harus mengampuninya 70 kali 7 kali. Hah? 70 kali 7 kali? Ya, dengan segenap hatimu kamu harus mengampuni. Anak-anak, kita mau belajar dari perumpamaan tentang pengampunan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada Petrus. Tuhan Yesus berkata, perumpamaan tentang pengampunan. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Raja memanggil bendaharanya untuk memanggil semua orang yang berhutang kepada raja untuk membayar hutang-hutangnya. Satu persatu mereka datang menghadap kepada raja, lalu menyerahkan uang sejumlah hutang yang mereka pinjam kepada raja. Ada seorang yang mempunyai hutang yang sangat banyak kepada raja. Dia sangat takut kalau namanya nanti dipanggil, karena dia belum mempunyai uang untuk membayar hutangnya. Tidak seperti orang-orang yang lain datang menghadap kepada raja dengan membawa uang untuk membayar, untuk melunasi hutang-hutangnya. Sampai tibalah giliran namanya dipanggil. Lalu dia datang menghadap kepada raja tanpa membawa uang untuk membayar hutangnya. Pada waktu bendahara raja mencari jumlah hutang dari orang ini, bendahara raja sangat terkejut karena hutangnya sangat banyak, yaitu 10.000 talenta. Wah, hutangmu banyak sekali ya, 10.000 talenta. Lalu dia menghadap kepada raja. Dan dia berharap raja berbelas kasihan kepadanya. Saya belum bisa membayar hutang saya. Ampun raja. Lalu raja berkata, kalau begitu kamu harus dijual. Kamu, istrimu, dan anak-anakmu. Semua harta yang kamu miliki harus dijual. Jangan raja, ampuni saya, akan berjanji melunasi hutang-hutang saya. Gimana kamu membayar hutang-hutangmu? Saya minta waktu raja, saya minta belas kasihan dari raja. Ampuni saya raja, saya mau bayar hutang-hutang saya. Tolong bebaskan saya, jangan jual saya, istri saya dan anak-anak saya. Lalu tergeraklah hati raja, penuh dengan belas kasihan, karena orang itu bersujud menyembah kepada raja. Dia mohon belas kasihan raja dengan sungguh-sungguh, sehingga akhirnya dengan penuh dengan belas kasihan, raja membebaskan dia dan berkata, pergilah, hutangmu sudah lunas dan kamu tidak akan dijual. Terima kasih raja, terima kasih. Pergilah orang itu kembali ke rumahnya. Dia sangat bersukacita karena hutangnya dibebaskan oleh raja. Dalam perjalanan pulang, dia melihat ada seorang temannya yang berhutang kepadanya. Lalu dia memaksa orang itu untuk membayar hutangnya. Dia mencekik lehernya dan dia marah. Bayar hutangmu. Maaf, saya belum bisa bayar hutang saya. Berikan saya waktu. Maaf ya, saya pasti akan bayar hutangnya. Orang itu berhutang 100 dinar, sedikit sekali. Tetapi dia berkata, pengawal, tangkap dia, masukkan dalam penjara. Jangan, ampun, jangan masukkan saya dalam penjara. Ampun, saya akan bayar hutang saya, ampun. Orang yang melihat perbuatan dari hamba itu sangat kecewa. Dan kawannya yang jahat itu dilaporkan kepada raja. Lalu raja memanggil dia, memanggil hamba yang sudah dibebaskan hutangnya itu. Karena dia tidak mau membebaskan temannya dari hutang-hutangnya. Dia kembali menghadap kepada raja. Lalu raja berkata, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Orang lain membayar hutangnya. Kamu, aku hapuskan hutang-hutangmu. Padahal engkau mempunyai hutang 10.000 talenta. Tetapi ada orang yang berhutang kepadamu hanya 100 dinar. Segini. Kamu tidak mau membebaskan orang itu yang berhutang kepadamu.
kamu masukkan dia ke dalam penjara. Hai hamba yang jahat, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya dan menyerahkannya kepada Algojo-Algojo. Masukkan dia ke dalam penjara. Ampun Tuan, ampun Raja. Nah anak-anak, Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu. Nah anak-anak, ayo kita nyanyikan bersama-sama lagu Kasih Itu Memaafkan. Simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Anak-anak, kita sudah belajar dari film yang tadi Mam Senina sudah jelaskan. Apa kesimpulan dari perumpamaan yang kita pelajari hari ini? Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita, kalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka kamu akan diampuni oleh Bapamu yang di surga. Jadi anak-anak, kita belajar hari ini bahwa kita semua harus mengampuni dengan segenap hati. Tidak boleh menyimpan dendam, tidak boleh menyimpan kesalahan orang di dalam hati kita. Jadi kalau kamu mengampuni itu harus dengan hati yang tulus. Nah anak-anak, jadi pelajaran kita pagi hari ini, devotion kita pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa karena begitu besar kasih Tuhan Yesus Kristus kepada setiap kita, sehingga Tuhan Yesus Kristus mau merelakan nyawanya mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk menebus semua dosa-dosa kita. Hutang-hutang kita Dia bayar lunas, dan kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan hidup kita. Anak-anak, ingat ya, jadi kita sudah belajar. Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita mau siapkan hati kita supaya kita tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak mendendam, tidak marah-marah, tapi kita mempunyai kasih seperti kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi dengan tulus siapapun orang-orang yang sudah menyakiti hati kami. Kami tidak menaruh dendam, kami tidak menyimpan kesalahan orang, kami tidak marah kepada orang yang sudah menyakiti hati kami, tetapi kami mau mengampuni siapapun Tuhan, bahkan orang tua kami. Kadang kami dimarahin, ditegur, dididik oleh orang tua kami, dan itu membuat hati kami sakit. Tetapi kami mau ya Tuhan, kami mau mengampuni setiap kata-kata yang menyakiti hati kami, perbuatan yang menyakiti hati kami, dan kami mau mengasihi dengan tulus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan yang mampukan kami, Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh mempunyai kasih yang tulus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.